Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Sumiati, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi secara virtual. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video yang telah kami sajikan. Perkenalkan, nama saya Septian Yohendi Alfahru Rozi yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 5, di mana kelompok kami akan membahas tentang merger antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tree Indonesia. Namun tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh 3 orang teman saya, yaitu Windy, Ulfia Nabila, dan Salsia Namila. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Salsia Namila. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum kedua perusahaan sebelum di merger. PT Indosat Ooredoo atau PT Indosat Tbk. Indosat Ooredoo merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Indosat Ooredoo dikenal sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan menawarkan berbagai layanan komunikasi melalui IM3 Ooredoo, Mentari Ooredoo, Matrix Ooredoo, Indosat Ooredoo, dan melalui perusahaan di Indonesia pada tahun 1967. Dengan nambah Indosat sebagai perusahaan penanam modal asing pertama di Indonesia, yang kemudian berkembang dan menjadi perusahaan telekomunikasi internasional yang pertama yang dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980. Kemudian, seiring perkembangan waktu, kepemilikan saham mayoritas 65% dikuasai oleh Ooredoo Asia Pte Ltd hingga kemudian Indosat resmi berganti menjadi Indosat Ooredoo pada tahun 2015. Kemudian Indosat Ooredoo memiliki jaringan komunikasi yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dengan memiliki visi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Indosat Ooredoo ini terus berkembang usahanya melalui misinya, yaitu meluncurkan layanan dan produk yang membebaskan jaringan data yang unggul, berusaha memperlakukan pelanggan sebagai sahabat serta melakukan transformasi digital secara keseluruhan. Kemudian pada PT yang kedua, yaitu PT Hutchison Tree Indonesia atau H3I, yaitu PT Hutchison Tree Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang berkembang pesat dan beroperasi dengan lisensi nasional 2G GSM 1800 MHz dengan 3G VCDMA di Indonesia. Kemudian H3I menyediakan layanan internet bergerak yang berkualitas dan inovatif serta layanan komunikasinya telepon dan SMS terjangkau dengan merek Tree. Kemudian terus melakukan ekspansi cakupan layanan HSDPA hingga ke seluruh wilayah negeri untuk menghadirkan pengalaman berinteraksi kelas dunia ke seluruh wilayah negeri untuk menghadirkan pengalaman berinternet kelas dunia bagi Indonesia. H3I merupakan anggota dari grup Hutchison Wahompa yang menyediakan layanan telekomunikasi bergerak di Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, Australia, Denmark, Hong Kong, Irlandia, Italia, Macau, dan Swedia, dan Inggris. Kemudian kita beralih ke sejarah. Pada 1967 sampai 1994, Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan penanam modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional. Pernah dimiliki oleh ITT, sebuah perusahaan konglomerasi asal Amerika Serikat hingga 1980. Seiring waktu Indosat berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia. Pada 19 Oktober 1994, Indosat menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange dan dengan pemerintah Indonesia 65% dan publik 35%. Kemudian pada 1994 sampai 2003, Indosat mengambil alih saham mayoritas Satelindo dan SLI di Indonesia, lalu mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau IM3 dengan sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia. Pada tahun 2003, Indosat bergabung dengan 3 anak perusahaannya, yaitu Satelindo, IM3, dan Bima Raga untuk membentuk operator seluruh di Indonesia. Kemudian beralih pada tahun 2003 sampai 2009, Indosat mendapatkan lisensi jaringan 3G dengan memperkenalkan layanan 3G,5
di Jakarta dan Surabaya pada tahun 2009. Kemudian Kitel membeli saham seri B sebanyak 24,9% dari publik sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65%. Pada tahun yang sama, Indosat memperoleh lisensi tambah frekuensi 3G. Pada tahun yang sama, Indosat memperoleh lisensi tambahan frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memenangkan tender untuk lisensi WiMAX yang diadakan pemerintah. Kemudian berlanjut ke tahun selanjutnya yaitu 2019 sampai 2012. Setahun kemudian, Indosat melakukan transformasi untuk menjadi perusahaan yang lebih fokus dan efisien dengan rekonstruksi organisasi, modernisasi, dan ekspansi jaringan seluruh serta inisiatif untuk mencapai keunggulan operasional. Perubahan terjadi pada tahun 2012 saat Indosat mencapai 5,5 juta pelanggan yang didukung oleh peningkatan jaringan serta inovasi penduduk. Kemudian tahun selanjutnya yaitu 2012 sampai sekarang. Pada tahun 2013, Indosat mengadakan komersialisasi jaringan 3G di frekuensi 900 MHz. Setahun berikutnya, Indosat melakukan peluncuran dan komersialisasi layanan 3G digital di 900 MHz juga dengan kecepatan hingga 42 Mbps di beberapa kota besar di Indonesia. Pada tanggal 19 November 2015, Indosat berganti nama dengan menjadi Indosat Ooredoo dan berdampak pada logo yang digunakan perusahaan tersebut. Kemudian gambaran umum perusahaan setelah di-merger. Indosat Ooredoo Hutchison, perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia, yang perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek IM3, Ooredoo, dan Tri. Indosat Ooredoo merger dan PT Hutchison Tri Indonesia, ia membentuk Indosat Ooredoo Hutchison pada tanggal 4 Januari 2022. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa digabung? Penggabungan usaha akan menciptakan sinergi operasional yang menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham serta menghasilkan perusahaan dengan skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien. Dengan demikian, perusahaan hasil merger dapat mempercepat investasi dalam jaringan, menambah kualitas layanan, serta meningkatkan inovasi produk dan layanan dalam cara yang tidak akan mungkin dilakukan secara mandiri oleh H3I atau Indosat. Perjanjian yang disetujui dalam penggabungan usaha. Pada saat penggabungan usaha, yaitu pada tanggal 16 September antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tri Indonesia memiliki masing-masing persyaratan. Persyaratan tersebut menekankan pada saat pelaksanaan penggabungan usaha dan juga termasuk semua aset dan kewajiban dan bini yang dimiliki oleh H3I akan digabungkan ke Indosat menurut undang-undang berdasarkan hukum Indonesia dalam rangka menerbitkan saham baru dan entitas hasil penggabungan. Dalam kesepakatan tersebut, jika Hutchison Alan menerima saham baru yang diterbitkan Indosat sebesar 21,8% dan PT 3 Telekomunikasi Indonesia 10,8% dan saham dari Indosat Ooredoo Hutchison. Kemudian proses penggabungan usaha Indosat dan Tri. 16 September 2021, persetujuan dari masing-masing direksi dan komisaris kedua perusahaan atas rancangan penggabungan usaha. Kemudian pada tanggal 17 September 2021, penyampaian pernyataan pendaftaran penggabungan usaha kepada OJK, pengumuman situs web Indosat, BI, dan kepada karyawan tentang perancangan penggabungan usaha, dan permohonan pencatatan penggabungan saham kepada BI. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2021, yaitu tanggal terakhir penyampaian keberatan oleh kreditur. Kemudian tanggal selanjutnya yaitu 24 Desember 2021, pengumuman perubahan atau tambahan informasi atas rancangan penggabungan usaha. 28 Desember 2021, tanggal estimasi pernyataan efektif penggabungan usaha oleh OJK dan RUPSLB. Indosat menyetujui rancangan penggabungan usaha, perubahan anggaran dasar Indosat, dan perubahan komposisi direksi dan komisaris hasil dari penggabungan usaha. 30 Desember 2021, pemberitahuan hasil RUPSLB kepada OJK dan pengumuman hasil RUPSLB dalam 2 surat kabar. 4-5 Januari 2022, pengumuman dari BI pada awal dari perdagangan saham Indosat yang baru diterbitkan. 4 Januari 2022, penandatanganan dan pelaporan akta penggabungan dan perubahan anggaran dasar Indosat dan perubahan komposisi direksi dan komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11 Januari 2022, laporan kepada OJK tentang pelaksanaan penggabungan usaha.
5 sampai 18 Januari jangka waktu pembelian kembali saham Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komisaris dan Hak Asasi Manusia 11 Januari 2022 laporan kepada OJK tentang pelaksanaan penggabungan usaha. 11 Januari 2022 laporan kepada OJK tentang pelaksanaan penggabungan usaha. Kemudian tanggal 5 sampai 18 Januari 2022 jangka waktu pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha dan berniat untuk menjual sahamnya. 25 Januari 2022 penyelesaian pembelian kembali saham. Baiklah, segitu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syasha Namila atas penjelasannya. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Ulfia Nabila. Kepada Ulfia Nabila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Septian atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfia Nabila. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme penggabungan usaha antara Indosat dan Tri. Sebelumnya, PT Indosat dan Tri terjadi merger pada tanggal 4 Januari 2022, dimulai dari tanggal 16 September 2021, yaitu persetujuan dari masing-masing direksi dan komisaris kedua perusahaan atas rancangan penggabungan usaha. Dilanjutkan dengan tanggal 17 September 2021, penyampaian pernyataan pendaftaran penggabungan usaha kepada OJK, pengumuman situs web Indosat, BEI, dan kepada karyawan tentang rancangan penggabungan usaha dan permohonan pencatatan penggabungan saham ke BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2021, yaitu tanggal terakhir penyampaian keberatan oleh kreditur. Selanjutnya di tanggal 24 Desember 2021, yaitu pengumuman perubahan atau tambahan informasi atas rancangan penggabungan usaha. Selanjutnya tanggal 28 Desember 2021, yaitu tanggal estimasi pernyataan efektif penggabungan usaha oleh OJK dan RUSP SLB. Indosat menyetujui rancangan penggabungan usaha. Perubahan anggaran dasar Indosat dan perubahan komposisi direksi dan komisaris hasil dari penggabungan usaha. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021, yaitu pemberitahuan hasil RUPSLB kepada OJK dan pengumuman hasil RUSPLB dalam 2 surat kabar. Selanjutnya itu tanggal 4 Januari 2022, pengumuman dari BEI pada awal hari perdagangan saham Indosat yang baru diterbitkan. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2020 juga, penandatanganan dan pelaporan akta penggabungan usaha dan perubahan anggaran dasar Indosat dan perubahan komposisi dan komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022, yaitu laporan kepada OJK tentang pelaksanaan penggabungan usaha. Dan selanjutnya tanggal 5 sampai dengan 18 Januari 2022, yaitu jangka pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha yang untuk menjual sahamnya. Selanjutnya terakhir pada tanggal 25 Januari 2022, yaitu pembelian saham kembali kepada pemegang saham. Nah, mungkin untuk proses penggabungan itu saja. Selanjutnya kita akan beralih ke materi tentang perbedaan atau perubahan logo dari Indosat dari masa ke masa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan logo PT Indosat dari masa ke masa. Bisa teman-teman lihat di sebelah saya, itu ada beberapa logo, yaitu perkembangan logo PT Indosat dari masa ke masa. Yang pertama itu logo Indosat pada tahun 1984 sampai dengan 2 Februari 2005. Di situ logo Indosat yang pertama berbeda sekali ya dengan logo Indosat beberapa tahun kemudian. Itu yang pertama itu warna biru. Dengan simpel sekali ya logonya. Selanjutnya yang kedua, logo kedua itu dipakai pada tahun 2 Februari 2005 sampai dengan 18 November 2015. Nah, bisa terlihat desain dari logo Indosat yang kedua dengan yang pertama.
itu berbeda. Yang pertama itu dominan dengan warna biru, sedangkan yang kedua pada tulisannya yang berwarna biru dan ada seperti lambang matahari ya, seperti lambang mentari. Yang selanjutnya itu adalah logo PT Indosat yang ketiga, yaitu yang namanya logo ketiga Indosat Ooredoo pada tanggal 18 November 2015 sampai dengan 2017. Nah, dari logo ketiga dan kedua juga tampak sekali perbedaannya, yang mana yang tahun logo ketiga itu sudah Indosat Ooredoo ya, sedangkan yang kedua itu masih Indosat saja. Dan juga terlihat dari desainnya sangat berbeda. Terus yang logo Indosat Ooredoo yang terakhir itu tahun 2017 sampai dengan 4 Januari 2022. Untuk perbedaan logo dari tahun sebelumnya sih tidak jauh berbeda ya, hanya berbeda sedikit lebih besar serta warnanya yang lebih dominan ke orange. Terus yang terakhir itu pada saat sudah terjadi penggabungan atau terjadi merger antara PT Indosat dengan PT Hutchison Indonesia. Itu yang sekarang dari tanggal 4 Januari 2022 sampai sekarang. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan dari PT Indosat Ooredoo. Kenapa kami ambil PT Indosat Ooredoo? Karena untuk PT Indosat Ooredoo Hutchison itu baru berdiri di tanggal 4 Januari 2022 sehingga belum ada laporan keuangannya. Langsung saja untuk laporan keuangan dari PT Indosat Ooredoo pada tahun 2021 dan 2020. Jadi untuk total aset dari PT Indosat Ooredoo untuk tahun 2021 sebesar Rp11.499.439. Sedangkan untuk tahun 2020 jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp9.594.951. Untuk yang selanjutnya itu total aset tidak lancar dari PT Indosat Ooredoo untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.197.709. Nah, untuk tahun 2020 jumlah aset tidak lancar untuk PT Indosat Ooredoo sebesar Rp537.789.789 dan jumlah aset dari PT Indosat Ooredoo untuk di tahun 2021 yaitu sebesar Rp63.397.148. Sedangkan untuk di tahun 2020 jumlah aset dari PT Indosat Ooredoo sebesar Rp62.778.740. Yaitu total dari liabilitas dan ekuitas dari PT Indosat Ooredoo. Untuk liabilitas jangka pendek di tahun 2021 Indosat Ooredoo memperoleh sekitar Rp28.658.152. Sedangkan untuk di tahun 2020 total liabilitas jangka pendek yaitu sebesar Rp22.658.94. Nah, selanjutnya yaitu total dari liabilitas jangka panjang. Itu total dari liabilitas jangka panjang untuk PT Indosat Ooredoo di tahun 2021 yaitu sebesar Rp24.436.194. Dan untuk di tahun 2020 yaitu total dari liabilitas jangka panjang untuk PT Indosat Ooredoo sebesar Rp27.207.250. Jadi total liabilitas untuk PT Indosat Ooredoo di tahun 2021 yaitu sebesar Rp59.094.346. Dan untuk di tahun 2020 total liabilitasnya sebesar Rp49.965.344. Ekuitas yang diperoleh dari PT Indosat Ooredoo untuk di tahun 2021 yaitu sebesar Rp10.302.820. Nah, sedangkan untuk jumlah ekuitas PT Indosat Ooredoo di tahun 2021 yaitu diperoleh sebesar Rp10.302.802. Dan untuk di tahun 2020
jumlah ekuitas dari PT Indosat Uridu sebesar Rp12.913.396. Jadi total dari liabilitas dan ekuitas untuk PT Indosat Uridu di tahun 2021 yaitu sebesar Rp63.397.148. Sedangkan untuk total ekuitas dan liabilitas di tahun 2020 sebesar Rp62.748.740. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi PT Indosat Uridu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Untuk pendapatan yaitu di tahun 2021 total pendapatan dari Indosat Uridu sebesar Rp37.388.311. Untuk tahun 2020 sebesar Rp27.925.661. Sedangkan untuk jumlah beban di tahun 2021 yaitu sebesar Rp21.034.305 dan untuk di tahun 2020 yaitu sebesar Rp25.526.332. Dan selanjutnya yaitu untuk laba rugi di sebelum pajak penghasilan, ya ini sebesar Rp7.506.974. Dan untuk di tahun 2020 yaitu sebesar Rp599.541. Nah, untuk selanjutnya itu beban pajak penghasilan, yaitu totalnya sebesar Rp644.853. Dan untuk yang di tahun 2020 sebesar Rp30.619. Nah, untuk selanjutnya itu laba rugi di tahun berjalan untuk tahun 2021 sebesar Rp6.860.121. Dan untuk di tahun 2020 yaitu sebesar Rp630.160. Nah, selanjutnya yaitu ada laba rugi tahun berjalan totalnya yaitu Rp6.860.121.000. Dan yang untuk tahun 2020 sebesar Rp630.160. Selanjutnya ada jumlah dari penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan 2021 untuk PT Indosat Uridu sebesar Rp6.924. Untuk jumlah penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan di tahun 2021 untuk PT Indosat Uridu sebesar Rp6.924.683. Dan untuk di tahun 2020 totalnya sebesar Rp771.571. Dan untuk total laba rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas ataupun kepentingan non pengendali yaitu sebesar Rp6.060.121. Sedangkan yang tahun 2020 itu sebesar Rp630.160. Dan selanjutnya itu ada jumlah penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas produk. Yang selanjutnya ada jumlah penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar tahun 2001 Rp6.924.683. Dan untuk di tahun 2020 itu sebesar Rp771.571. Dan untuk laba rugi per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu dalam rupiah sebesar untuk tahun 2021 Rp1.242.035 dan untuk di tahun 2020 sebesar Rp131.090. Terima kasih kepada Ulfia Nabila atas penjelasannya. Mungkin untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Windy. Kepada Windy saya persilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Laba rugi tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar Rp630.660 dan pada tahun 2021 sebesar Rp6.860.121. Dan untuk jumlah penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar minus Rp771.571 dan pada tahun 2021 sebesar Rp6.924.683. Nah, dan untuk laba rugi per saham dasar dan diilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2020 sebesar minus Rp131.950 dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.242.035. Dan selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2020. Pada saldo 1 Januari 2020, jumlah sebesar Rp12.273.270 dan saldo 31 Desember 2020 jumlah sebesar Rp11.870.482 dan untuk saldo 31 Desember 2001 jumlah sebesar Rp9.180.455. Selanjutnya, laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2020. Untuk arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebesar Rp11.047.901 dan untuk 2021 sebesar Rp10.971.911. Dan untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 sebesar minus Rp6.922.803 dan pada tahun 2021 sebesar minus Rp1.209.157. Dan untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar minus Rp8.177.450 dan pada tahun 2021 sebesar minus Rp7.764.587. Kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas pada tahun 2020 sebesar minus Rp4.098.928 dan pada tahun 2021 sebesar Rp2.006.760. Kas dan setara kas pada awal tahun. Pada tahun 2020 sebesar Rp5.871.178 dan kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar pada tahun 2020 sebesar Rp1.742.246 dan pada tahun 2021 sebesar Rp3.789.006. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Meninjau kehidupan sejarah perusahaan PT Indosat Ooredoo Hutchison. PT Hutchison 3 Indonesia Tri resmi merger dengan PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo. Penggabungan bisnis ini melahirkan entitas baru bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison. Dalam keterangan resmi yang mereka keluarkan, Kamis pada tanggal 16 September 2021, Ooredoo Group mengempit 65% saham di perusahaan hasil merger. Lalu, CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo sebesar 21,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Kemudian, Indosat resmi merger dengan Tri Indonesia pada tahun ini. Hal ini ditandai dengan penandatangan dari kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekom komunikasi masing-masing di Indonesia. Nah, selanjutnya, daftar perusahaan terkenal yang dikendalikan oleh PT Indosat Ooredoo maupun PT Hutchison 3 Indonesia dalam kepemilikannya. Yang pertama, untuk pertama kalinya, PT Indosat Ooredoo merger dengan perusahaan lain yaitu dengan PT Hutchison 3 Indonesia pada tanggal 4 Januari 2022. Kedua, Ooredoo QPSC atau Ooredoo dan CK Hutchison Holdings Limited CK Hutchison resmi mengumumkan penandatangan dari kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia, yaitu PT Indosat Tbk atau ISAT dan PT Hutchison Tri Indonesia atau H3I atau Tri Indonesia. Dan yang ketiga, perusahaan gabungan akan kemudian diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau Indosat Ooredoo Hutchison.
Pada akhir transaksi, Indosat Urido Hutchison akan digantikan secara bersama-sama oleh Urido Group dan CK Hutchison. Dan yang terakhir, PT Hutchison Tri Indonesia awalnya didirikan dengan nama PT Telindo Inti Nusa pada 20 Maret 2000 dan kemudian berganti nama menjadi PT Cyber Access Communication atau CAC. Dan pada tahun 2005, Charon dan Hutchison Asia Telecom menyepakati perjanjian untuk menjual 60% saham Charon di PT CAC kepada Hutchison Telecom. Sementara itu, Charon akan tetap mempertahankan 40% saham sisanya. Pada tahun 2013, Garibaldi Thohir bekerjasama dengan North Star Pacific, perusahaan yang terrivalisasi dengan TPG Capital membeli 30% saham milik Charon Pokhen Group di PT Hutchison CP Indonesia. Dan pada tahun 2019, diisukan merger dengan Excel, namun yang akhirnya terbukti adalah rencana merger antara Tri dan Indosat. Nah, pada tahun 2020, Indosat Urido menandatangani nota kesepahaman dengan pemilik Tri, CK Hutchison Holdings untuk mengumumkan perusahaan mereka. Nah, terakhir pada tahun 2022, PT Indosat Urido resmi menjejar dengan PT Hutchison Tri Indonesia pada tanggal 4 Januari 2022. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Windy atas penjelasannya. Mungkin dari apa yang sudah teman-teman saya jelaskan, kita bisa membuat suatu kesimpulan dari merger PT Indosat dan PT Hutchison Tri Indonesia, bahwasannya perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan berbagai tujuan dan motivasi. Proses kombinasi bisnis seperti merger PT Indosat dan Tri Indonesia bersifat kompleks, sehingga perlu kehati-hatian agar sinergi yang diharapkan dapat tercapai. Perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang telekomunikasi itu dibentuk sudah lama, namun baru disahkannya pada awal tahun 2022. Merger antara kedua perusahaan tersebut masuk ke dalam aspek integrasi horizontal. Melalui berbagai perjalanan, hasil dari kombinasi bisnis merger ini adalah menjadikan PT Indosat Orido dan Tri Indonesia menjadi Indosat Orido Hutchison. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Harapannya semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua, dan untuk perhatian teman-teman yang sudah menonton video kami ucapkan terima kasih. Dan untuk materi merger ini saya sendiri punya quotes nih, seperti yang pernah dikatakan oleh Akisa Aninda, seorang penulis dari Indonesia, mengenai merger, bahwa hubungan itu bukan judi yang bisa kita coba dan siapa tahu beruntung, namun hubungan juga bukan dua merger korporasi yang saling menguntungkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dalam pengucapan apapun perbuatan, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.